Oke, selamat sore semuanya. Sekarang kita lanjut lagi kuliah dengan metode penelitian ya. Jadi yang hari ini adalah metode penelitian kualitatif. Jadi bagaimana kita belajar tentang manajemen kualitatif. Jadi berapa 2 minggu lalu kita belajar dengan kuantitatif. Jadi kalian semua sudah mulai ngerti ya bagaimana metode penelitian kuantitatif. Nah sekarang kita melihat metode penelitian kualitatif. Nah, bagaimana metode penelitian kualitatif ini? Nah, ini saya nanti cuma menjabarkan metode kualitatif yang bisa digunakan oleh eh, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teknik sipil gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk teknik sipil gitu ya. Saya coba share screen. Nah, ini dia. Jadi eh, apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ini? Yaitu yang kita khusus dengan teknik sipil ya. Jadi metode kualitatif itu adalah strategi penelitian yang berfokus pada eksplorasi gitu ya, dan pemahaman pengalaman manusia, perilaku dan konteks sosial melalui data non numerik. Dan ini adalah salah satu bagaimana kita bisa melihat bahwa kualitatif itulah strategi ya. Jadi eksplorasi, pemahaman, gitu ya, pemahaman yang tentang perilaku pengalaman manusia, perilaku dan konteks sosial data non numerik. Nah ini sangat berguna buat mahasiswa teknik sipil yang melakukan penelitian, umpamanya melihat perilaku-perilaku yang ada di jalan, umpamanya ya. Pengguna jalan itu perilakunya bagaimana? Ya, itu bisa dilakukan dengan metode kualitatif ini. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah menemukan bagaimana individu menginterpretasikan dan memahami dunia mereka daripada hanya mengukur hubungan atau menguji hipotesis tertentu. Jadi ini bagaimana menginterpretasikan ya, memahami dunia yang terkait dengan hasil penelitiannya. Dan ini fokusnya adalah menganalisis mengapa dan bagaimana why dan bagaimana mengapa ini terjadi. Nah ini adalah fokus untuk kualifikasi di balik khususnya perilaku dan jadi fokusnya adalah why and how, mengapa dan bagaimana gitu ya. Itu adalah salah satu uh, bagaimana kita melakukan fokus dalam penelitian, metode penelitian kualitatif ini. Nah, kualitatif ini juga adalah mengutamakan kata-kata daripada angka. Jadi ini memang dibutuhkan. Jadi berbeda yang kemarin ya. Kuantitatif itu angka gitu ya, statistik gitu ya. Kita melakukan. Nah, sekarang kita dengan kata-kata nih, narasi gitu ya. Jadi ini perlu juga kita tahu, yaitu mengutamakan kata-kata dan makna dibandingkan dengan data numerik. Nah, ini adalah termasuk proses induktif, yaitu dimulai dengan eksplorasi terbuka dan berakhir dengan pengembangan teori, ya, ya. Daripada mulai dengan hipotesis. Jadi kemarin kan kualitatif itu mulai dengan eh, apa namanya hipotesis. Nah, kualitatif itu mulai dengan pengembangan satu teori yang ada. Dengan teori yang ada ini dikembangkan bagaimana apa teorinya sih contohnya gitu ya. Teori yang ada ini sehingga dilakukan suatu pengembangan apa namanya pengembangan seperti saya melakukan penelitian umpamanya tentang jalan tol ya, pengendanaan jalan tol. Bagaimana sih teori-teori tentang pendanaan itu saya pelajarin tuh ya pelajarin dan itu sampai existing tuh gimana. Nah itu pelajari teorinya apa sih sehingga nanti akan didapatkan suatu ada masalah apa sih di sini gitu ya. Nah di sini berkembang karena existingnya itu dimunculkan dulu gitu ya. Nah, secara teorinya itu apa-apa aja itu disebut dengan kualitatif. Nah subjektivitasnya adalah mengakui peran interpretasi peneliti. Jadi di sini nih yang dibutuhkan adalah interpretasi gitu ya. Pemahaman peneliti untuk bisa menerjemahkan apa sih, bagaimana sih akan dilakukan. Nah, fleksibilitasnya apa? Yaitu memungkinkan perubahan arah penelitian seiring dengan pengumpulan data. Jadi dengan data yang ada, kita bisa tahu nih, kayak gini tuh maksudnya. Dengan cara apa? Jadi harus ada pemetaan tentang situasi yang akan kita teliti gitu ya. Dan bagaimana kita bisa melihatnya itu dan tentu dibarengi dengan teori yang ada. Teorinya apa sih yang muncul gitu ya. Nah, itu yang dilakukan dengan teori dengan metode kualitatif ini.
Nah, penting peneliti yaitu contohnya adalah awal contohnya di dalam ilmu sosial ya. Awalnya dikembangkan untuk mengeksplorasi perilaku manusia dan fenomena sosial. Jadi memang kualitatif ini bagaimana ini melihat fenomena yang muncul gitu ya. Fenomena yang muncul dari fenomena sosial yang muncul gitu ya. Contohnya umpamanya adalah nanti kita banyak kasih contoh gitu ya. Mulai minggu depan juga banyak studi-studi sekali tentang metode kualitatif yang nanti kalian bisa bisa melihat bagaimana uh, penelitian saya menggunakan metode apa gitu ya. Jangan bingung lagi gitu ya. Kuantitatif kah, kualitatif kah? Jadi kuantitatif kemarin itu kalian sudah mengerti. Karena kualitatif itu bagaimana? Nah ini kualitatif itu berangkat dari apa sih gitu ya. Nah ini yang kita pelajari tahu yaitu tentang fenomena yang muncul itu apa sih? Fenomena kenapa sih terjadi? Nah untuk mendapatkan fenomena itu tentu harus ada apa namanya masalah gitu ya. Existing itu apa sih yang akan terjadi gitu ya. Yaitu contohnya memberikan wawasan tentang, kalau di dunia teknik sipil ya, wawasan tentang dimensi sosial dan manusia di proyek infrastruktur seperti pandangan para pemangku kepentingan, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Contohnya umpamanya gini, ketika pembangunan ini, pembangunan, bagaimana sih keterlibatan masyarakat yang ada di pembangunan infrastruktur contohnya. Nah, itu bisa diteliti gitu ya. Apakah mereka itu sangat berdampak apa tidak? Nah, itu bisa dilakukan dampaknya gimana gitu ya. Dan juga bagaimana pemangku-pemangku kepentingan yang ada di pada saat pembangunan infrastruktur tersebut gitu ya. Bagaimana pemangku, apakah ada? Nah, itu bisa diteliti juga gitu ya. Itu disebut dengan kualitatif. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana kita menangani tantangan sosial dan budaya yang terintegrasi dalam proyek. Nah, ini adalah tantangannya ya, bagaimana tantangan sosial dan budaya yang terintegrasi dalam proyek ini. Jadi kita tahu tantangannya ya dari segi kualitatif. Jadi kita tahu contohnya ketika membangun gedung umpamanya, kan ada kendaraan lewat masuk. Nah, bagaimana masyarakat yang ada melihat situ? Nah, itu kita bisa melakukan itu, gitu ya, penelitian itu bahwa tanggapan masyarakat terhadap apa namanya terhadap pembangunan itu. Juga termasuk contohnya umpamanya di proyek itu ada namanya castingnya atau namanya pabrikasi gitu ya, pabrikasi untuk apa cetak gitu ya, precast. Kondisinya gimana tuh? Nah, kita bisa lihat itu sebenarnya existingnya gimana, kita petain gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari penelitian kualitatif. Nah, perbandingannya gimana dengan kualitatif tadi? Nah, kita tahu bahwa kuantitatif itu berfokus pada data objektif yang terukur, yaitu melakukan apa? Survei dan eksperimen. Tadi ya, ke minggu lalu kita sudah cukup jelas mau mempelajarinya tentang kuantitatifnya di mana sih. Jadi dia banyak berfokus pada objektif yang terukur gitu ya. Dan kualitatif itu bagaimana? Itu adalah mengeksplorasi pengalaman subjektif. Jadi dia banyakkan apa? Melakukan wawancara, observasi. Nah itu dia. Jadi melakukan wawancara dan observasi itulah bagian. Jadi ada dua hal yang kalian sudah pelajari di sini ya. Yaitu pertama, kuantitatif itu dia selalu ada kata kata anehnya survei gitu ya dan eksperimen ya, survei itu melakukan survei gitu ya, kuesioner dengan apa. Nah, sementara kualitatif itu adalah melakukan wawancara gitu ya. Wawancara melihat apa yang dilakukan dan juga melakukan dengan observasi, pengamatan. Dari pengamatan yang muncul contohnya tadi saya lihat tadi contoh mengenai penelitian tentang uh, produktivitas gitu ya. Produktivitas di castingnya, di pabrikasi gitu ya. Untuk pabrikasi precast diamatin tuh dia lihat atau kalian ketika kalian kerja praktek gitu ya kalian kan suka ngamatin tuh kerja kerja alat berat gitu ya nah kalian lihat itu diamatin apa yang kalian catat nah itu adalah salah satu bagian dari kualitatif gitu ya nah bagaimana apa namanya penelitian kualitatif pelengkapan kualitatif itu adalah tentu ada integrasi dalam teknik sipil nah ketua model saling melengkapi gitu ya pasti saling penelitian kualitatif memberikan kedalaman. Sementara kuantitatif menawarkan cakupan yang luas. Jadi kalau kualitatif itu kedalamannya, jadi lebih dalam dia cara pelaksanaannya. Dan juga kuantitatif itu menawarkan cakupan yang lebih luas dan lebih bagus lagi. Nah, masalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data juga antara kualitatif dan kuantitatif. Itu kalau kualitatif
Dia wawancara mendalam, deep interview, atau melakukan observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang muncul, kita analisis bagaimana caranya, kita melakukannya. Gitu ya. Sementara kuantitatif itu melakukan survei terstruktur, dan datanya itu numerik gitu ya. Data-datanya itu jelas dengan angka. Itu dari itulah perbedaannya itu ya kalau dari segi pengumpulan data. Sementara analisis datanya, kalau kuantitatif itu analisis tematik, yaitu analisis naratif dan teori dasar. Jadi dari teori dasar yang muncul kita mau kembangkan nih, gitu ya, sehingga menjadi apa, gitu ya. Juga narasi naratif, gitu ya. Kita melakukan narasi-narasi dari hasil penelitian, kita lakukan narasi-narasi yang muncul. Sementara kuantitatif itu adalah uji statistik, regresi dan korelasi. That's it, gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya, perbedaannya gitu ya. Kalian sudah tahu ya. Kuantitatif itu dia uji statistik gitu ya, regresi dan korelasi. Udah, korelasinya berapa? Hubungan korelasi udah kalian tahu Y sama dengan A tambah BX. Itu kan korelasi itu semua. Ada korelasi linier, ada korelasi sederhana, ada korelasi berganda. Atau pakai SEM, Structural Equation Modeling. Nah, itu adalah menggunakan kuantitatif. Nah, kualitatif itu adalah tadi, dia melakukan analisis tematik gitu ya, yaitu menggunakan bagaimana uh, hal yang ada itu. Contohnya menganalisis existing. Contohnya tadi saya bilang tadi untuk melihat castingnya gitu ya. Ada mahasiswa itu sudah mulai meneliti itu. Jadi saya minta dia melihat yang ada itu gimana sih gitu ya. Yang castingnya itu gimana. Nah itu bisa lihat nih produksinya itu. Lalu lalang alat beratnya pada saat pekerjanya mulai pembesian sampai ke penutupan casting, sampai casting ngecor steam sampai mulai siap untuk diangkut gitu ya. Jadi stockpile-nya siap untuk diangkut. Nah ini harus ada polanya itu. Nah di pola yang muncul itu nanti di mana nih per hari itu berapa banyak dia. Nah itu bisa dianalisis sama ini. Namanya analisis tematik. Baru dihitung narasinya itu bagaimana narasinya itu dianalisis lagi. Itu namanya kualitatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan sejarahnya, jadi memang kualitatif ini muncul sebagai respon terhadap dominasi penelitian kuantitatif pada abad ke-20 gitu ya. Jadi dulu mendominasi semua itu adalah kualitatif karena lebih mudah gitu ya. Nah, bisa cari dengan cara apa namanya statistik gitu ya, skor seberapa hari kalau sampai ada FU segala macam lah gitu ya. Nah, ini adalah memang karena ada suatu kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang dilakukan biasanya itu para sosial ya, ilmu sosial dan juga banyak psikolog yang juga banyak menggunakan metode-metode kualitatif ini. Nah, perkembangannya itu adalah apa? Gimana? Penelitian kualitatif berkembang karena kemampuannya untuk menangkap pengalaman manusia yang kompleks. Jadi, dengan adanya pengalaman manusia yang kompleks ini ditarik nih, diangkat nih, gitu ya. Coba dilihat gitu ya. Bagaimana pola pikir manusia yang ada itu dicoba dilakukan wawancara gitu ya. Wawancara sehingga si peneliti harus mampu untuk membuka pengalaman yang ada respondennya untuk bisa memahami, bisa melihat bahwa penelitiannya itu gimana modelnya. Jadi ada kedua belah pihak gitu ya. Jadi si peneliti memberikan suatu konsep, terus si responden akan melihat konsepnya. Apakah sudah sesuai dengan hal yang sudah dia alami apa tidak sama dia. Nah itu adalah salah satu yang memang ada interaksi antara peneliti dengan respondennya. Nah, respondennya itu dengan melakukan apa? Namanya in-depth interview atau wawancara yang mendalam. Nah, aplikasi modern sekarang itu digunakan berbagai bidang, termasuk ilmu kesehatan, pendidikan, teknik. Jadi sekarang itu kualitatif itu bukan hanya ilmu sosial, tapi lebih banyak digunakan sama ilmu-ilmu teknik sipil, teknik, gitu ya. Termasuk teknik sipil itu juga sudah mulai menggunakan metode kualitatif ini, gitu ya. Nah, aplikasinya di teknik sipil apa-apa aja. Nah, ini kita belajar nih ya, bahwa memang kualitatif di teknik sipil ini cukup banyak juga gitu ya. Yaitu keterlibatan masyarakat itu memahami proyek-proyek teknik mempengaruhi masyarakat setempat. Apakah uh, contohnya faktor-faktor yang mempengaruhi apa harus dilihat gitu ya. Apakah faktor-faktor umpamanya apakah proyek ini sangat menguntungkan buat masyarakat atau tidak gitu ya. Dilihat juga dari perspektif risikonya, gitu ya. Menilai bagaimana pemangku kepentingan yang berbeda, misalnya
insinyur dan masyarakat umum memandang risiko dalam proyek. Apakah risikonya muncul apa enggak nih? Gitu ya. Bagaimana cara mengelola risikonya? Juga masalah keberlanjutan, yaitu mengevaluasi dampak lingkungan sosial suatu proyek. Jadi dampak lingkungan sosial itu juga dilihat keberlanjutan suatu proyeknya. Apakah itu memang sangat berdampak atau tidak, gitu ya. Jadi memang harus bisa dilihat dengan bagus. Termasuk relevansinya ya di dunia nyata. Contohnya, konstruksi infrastruktur perkotaan sering melibatkan wawancara dengan penduduk lokal untuk menilai dampak sosial potensial dari proyek. Jadi, ini contohnya gini ya, ada suatu pembangunan gitu ya. Penduduk lokal ditanya ini, apakah dia bermanfaat atau tidak? Atau yang suka, kalau kalian suka dengar itu ya, umpamanya pembangunan Transmart, Trans Jawa gitu ya. Ditanya itu yang supir-supirnya itu ya, supir-supir truk itu, dibilang apa? Mereka rata-rata mengatakan bahwa oh saya sekarang sudah enak nih gitu ya. Dulunya saya kalau Jakarta Surabaya bisa 10-12 jam gitu ya. Belum lagi apa banyak sekali punglinya segala macam gitu ya. Terus juga banyak sekali kendala-kendala gitu. Apa jalannya rusak lah apalah gitu ya. Dia harus gimana-gimana. Nah, ini sekarang ini dengan jalannya yang mulus, dengan segala macam, bisa sampai cuma 8 jam Jakarta Surabaya gitu ya. Dan itu di luar. Dan ini adalah salah satu apa namanya penelitian kualitatif gitu ya. Jadi orang meninjau bagaimana pengaruhnya jalan tol itu dengan penduduk sekitar. Contohnya ada juga memang yang negatif gitu ya. Mungkin yang negatif itu adalah penduduk sekitar itu yang dulunya seperti gini, dengan adanya jalan tol apa Cipularang dulu ya puncak itu mati itu karena kan dulu kan puncak dilewatin itu ya. Jalan puncak sekarang jalan puncak jadi banyak kan lewat Jakarta. Nah ini tuh banyak yang apa warung atau tempat rumah makan situ juga mati. Kecuali cuma hari-hari libur ya, libur-libur kan puncak macet gitu ya. Tapi selain itu udah hilang. Nah itu berpindah itu. Nah ini memang ada yang negatif gitu ya karena sudah ada dulu masalah. Tapi yang baru muncul juga di daerah-daerah yang ada jalan tolnya itu di situ juga hidup juga ekonominya gitu ya. Jadi memang ada perbedaan, ada pergeseran sih sebenarnya. Juga adanya etika teknik, yaitu peneliti kualitatif membantu memastikan bahwa proyek teknis jalan dengan pertimbangan etis yang berfokus pada kesejahteraan publik gitu ya, dari kesejahteraan publik ini. Nah, apa yang kita pelajari di sini yaitu adalah masalah interpretasi dan pengukuran gitu ya. Fokus pada interpretasi pada pengukuran numerik. Jadi itu yang kita lihat di kualitatif ini. Jadi kualitatif tadi kita banyak membaca kepada naratif gitu ya. Juga bergantung pada konteks, yaitu menekankan pemahaman fenomena dalam konteks sosial dan atau budaya tertentu. Jadi, terus penyelidikan terbuka, menjelajahi isu-isu secara fleksibel, menyesuaikan dengan temuan yang muncul, sering kemajuan penelitian. Jadi memang ini berguna sekali ya. Jadi kita ketika melihat fenomena yang muncul, oh fenomena yang muncul sekarang ini baru nih. Nah kita bisa tinjau di situ ya dari sisi kualitatifnya. Nah kita lihat filosofi yang mendukung penelitian kualitatif itu apa sih secara filosofi. Jadi landasan filosofinya itu adalah adanya ada interpretasivisme gitu ya, yaitu fokus pada pemahaman dunia sosial dan perspektif peserta. Tujuannya adalah memahami bagaimana orang menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memahami menciptakan makna kehidupan sehari-hari. Fenomenologinya adalah menekankan eksplorasi pengalaman hidup dan makna yang diberikan orang pada pengalaman tersebut. Jadi fenomenologi itulah bagaimana adanya eksplorasi pengalaman hidup yang ada dengan makna yang diberikan gitu ya dari pengalaman. Jadi orang-orang itu kan punya pengalaman gitu ya. Dia menceritakan pengalamannya, mengeksplorasi dari hasil pengalaman. Nah, tugas sebagai seorang peneliti bisa apa enak bagusnya dengan interview ini bisa menggali gitu ya pengalaman orang tersebut gimana gitu sehingga hasil penelitiannya bisa lebih bagus dan lebih lebih tertuju gitu ya. Nah, kalau kita lihat interpretasi dalam teknik sipil itu gimana? Aplikasinya dalam teknik sipil apa aja? Yaitu adalah adanya interpretisisme untuk memahami bagaimana insinyur dan masyarakat menginterpretasikan proyek infrastruktur dan konsekuensinya bagi sosial. Dan ini kita lihat bagaimana.
pengaruh umpamanya pembangunan gitu ya kepada masyarakat. Apakah masyarakat itu sangat terbebani atau tidak, atau sangat menguntungkan, atau ada masalah ekonominya meningkat atau tidak. Nah, di situ adalah bagaimana seorang mahasiswa teknik sipil bisa mendalami hal ini. Kalian kan bisa lihat itu ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang ada kalian lihat sehingga kita bisa melihat bahwa memang dibutuhkan suatu penelitian gitu ya. Contohnya yaitu adalah proyek melibatkan wawancara dengan penduduk tentang pengalaman mereka dengan pembangunan jalan perkotaan. Nah, di situ kita bisa wawancara mereka gitu ya. Apakah apa namanya senang nggak dengan ada jalan ini gitu ya? Oh, saya tidak senang. Ada yang bilang saya senang, ada yang saya senang sekali. Kenapa senang sekali? Ya karena saya bisa apa namanya berjualan, contohnya gitu ya, banyak sekali. Atau tidak senang, oh saya ini mengganggu nih karena debunya banyak. Nah kayak gitu-gitu kan banyak tuh, masyarakat tuh nggak ada yang satu pikiran gitu ya. Tapi mengolah semua masyarakat yang ada di situ sehingga kita nanti bisa mengambil kesimpulan gitu ya, mengambil kesimpulan untuk melakukan rekomendasi gitu ya. Nah, itu rekomendasi apa sih yang kita bisa lakukan kepada kualitatif? Oh, ternyata masyarakat yang ada di situ ternyata senang dengan adanya pembangunan ini, gitu ya. Atau tidak senang, umpamanya, gitu ya. Tidak senang dengan pembangunan ini. Dan di situ kita bisa melihat dengan menggali yang ada. Atau kita mungkin mau melihat dari sisi model yang kita bikin, gitu ya. Model yang kita bikin, bagaimana model ini, gitu ya. Model contohnya model untuk kalau saya itu ada model namanya yang terbaru Public Private People Partnership. Nah, P3-nya tambah dengan people. Nah, people masyarakat di sini, komunitas yang ada di sini bagaimana? Nah, itu bisa ditinjau dari segi kualitatif fenomena masyarakat yang ada di sini supaya mereka bisa terlibat di dalam pembangunan. Perannya masyarakat itu apa-apa aja gitu ya. Nah, perannya itu kita bisa tinjau secara langsung wawancara apa-apa yang mereka lakukan sehingga memang ini menjadi satu penelitian yang bagus, ini sangat sangat holistik gitu ya dengan cara kualitatif juga. Nah, bagaimana fenomenologinya dalam teknik sipil? Nah, contohnya adalah penelitian fenomenologis mengeksplorasi bagaimana individu mengalami proyek teknik sipil dan kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana contoh ya, digunakan dalam proyek-proyek di mana penduduk diminta untuk berbagi pengalaman langsung dengan infrastruktur baru, misalnya jembatan, sistem transportasi menjadi contohnya ketika dibangun jembatan yang dulunya mereka harus mutar 2 kilo, sekarang dia cuma berapa ratus meter gitu ya. Jadi, atau yang dulu dia harus naik kalau nyebrang itu harus pakai apa namanya, pakai sampan gitu ya, istilahnya itu atau kapal sampan lah istilahnya kalau kita kan dia penyeberangan atau pakai penyeberangan itu kan berbayar itu. Ada yang kalau kita lihat di kota pakai penyeberangan bayarnya berapa ribu gitu ya. Sekarang pakai motor sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan penelitian gitu ya. Sehingga penelitian ini juga bisa berguna buat buat para nanti hasilnya kita tahu bahwa memang pembangunan ini sangat berguna buat masyarakat gitu ya. Nah, ini juga pragmatisme, yaitu pendekatan praktis juga dilihat, yaitu adanya orientasi pragmatis, yaitu menekankan penerapan temuan penelitian untuk memecahkan masalah nyata. Jadi, penelitian kualitatif ini juga pragmatisme, yaitu bagaimana temuan penelitian untuk memecahkan masalah nyata. Jadi, masalah yang nyata ini langsung ditemukan dengan cara ini. Yaitu di mana kalau kita lihat teknik sipil, itu memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan manajemen proyek, contohnya hubungan dengan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Nah, hubungan dengan kebijakan. Jadi kita bisa membuat bagaimana meningkatkan penggunaan manajemen proyek di dalam satu apa namanya satu proyek gitu ya. Nah ini gimana caranya? Apa manajemen proyek dari sisi mana? Nah kita bisa melakukan dengan beberapa kan manajemen proyek itu banyak itu uh, praktisnya gitu ya, mulai waktu, biaya, integrasi, dan juga masalah risiko segala macam itu kita bisa masukkan terhadap kinerja apa dan hubungannya dengan masyarakat gitu ya, dan juga membuat suatu membuat suatu kebijakan-kebijakan. Itulah gunanya teknik sipil bisa menggunakan itu sehingga nanti ketika mendapatkan suatu kebijakan, teknik sipil bisa mengeluarkan suatu rekomendasi tentang kebijakan apa yang akan dilakukan dengan berproses dengan cara menggunakan dengan metode kualitatif ini.
kalau dibandingkan antara positivisme dan juga pendekatan kualitatif. Jadi positivisme itu adalah mendukung fakta yang objektif dan terukur, gitu ya. Jadi bagaimana fakta yang ada nih? Contohnya faktanya adalah bahwa masalah traffic, gitu ya. Traffic itu kan fakta. Kenapa terjadi kemacetan di situ? Itu kan fakta, gitu ya. Datanya ada, objektif, gitu ya. Karena mungkin terjadi ada penyempitan, gitu ya. Contohnya penyempitan jalan. Nah, itu fakta yang ada itu. Nah, itu dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan caranya supaya bagaimana caranya supaya tidak terjadi ada kemacetan di satu jalan, umpamanya. Nah, itu ditanya itu perilaku dari pengguna jalan itu sendiri. Nah, perilaku pengguna jalan itu diapain gitu ya? Ya itu kita bisa melakukan survei gitu ya, melakukan apa namanya, melakukan pendekatan wawancara kepada survei wawancara ya, wawancara kepada orang sekitar tersebut. Oh ternyata di sini ada jalan terbaik gitu ya, yang bisa dilakukan gitu, contohnya. Yaitu dengan melakukan interpretasi subjektif dan makna sosial yang sering diabaikan dalam konteks teknis sipil. Nah, kalau teori kritisnya dalam penelitian kualitatif itu apa? Yaitu adalah mengkaji dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan keadilan sosial. Ya, itu adalah salah satu penelitian kritis ya. Yaitu bagaimana kita mengkaji gitu ya, ketidaksetaraan atau keadilan sosial. Jadi di situ kita bisa melihat, oh ternyata nih ada yang kurang di sini nih ya, di dalam manajemen, di dalam contohnya tadi saya bilang produktivitas apa namanya suatu castingnya kayaknya ada yang kurang, harusnya mungkin per hari harus bisa 50 nih ya, 50 girder satu hari contohnya gitu ya. Kenapa mesti cuma 40 30? Nah, kenapa tuh? Nah, itu kan kayak gitu tuh. Nah, muncullah itu kritis ini. Jadi ada suatu analisis kritis yang kita harus tanamkan dari ini, kita melihat bahwa ada ketidaksetaraan gitu. Nah, kita bisa contohnya adalah dalam proyek mengevaluasi dampak infrastruktur terhadap komunitas yang terpinggirkan, contohnya gitu ya. Jadi orang-orang dengan adanya jalan jalan tol atau jalan infrastruktur itu, bagaimana orang-orang yang terpinggirkan, termarginalisasi tadi itu ya, apakah terdampak atau tidak mereka gitu ya. Nah ini perlu tuh diteliti gitu ya, caranya mereka, apakah orang-orang situ ada suatu terdampaknya sebesar apa. Ada sebutnya konstruktivisme dan penelitian kualitatif, gitu ya. Bagaimana tuh? Jadi konstruktivitisme itulah berargumen bahwa pengetahuan dibentuk melalui interaksi dan pengalaman manusia, gitu ya. Jadi bagaimana pengetahuan yang dibentuk ini, ilmu yang kita bentuk ini adalah ada interaksinya dengan pengalaman yang ada di manusia. Contohnya dalam perencanaan proyek, ya, konstruktivisme membantu semua memahami perspektif pemangku kepentingan yang beragam. Contohnya gini, ketika dalam perencanaan itu kan banyak itu pemangku kepentingan, maunya si owner tuh maunya begini, si owner B maunya begini. Dengan perencanaan itu menganggapkan bahwa kalau perencanaan yang sering terjadi ada permintaan sehingga pelaksanaannya jadi sulit gitu ya. Nah, ini salah satu adalah konstruktivisme gitu ya di dalam suatu penelitian kualitatif tadi. Nah, bagaimana gaya analitiknya itu? Nah, gaya analitik dalam kepenelitian kualitatif apa? Contohnya analisis tematik, yaitu contohnya adalah mengidentifikasi tema-tema yang berulang dalam data. Jadi tematik itu adalah datanya berulang gitu ya, data-data yang dilakukan. Contohnya adalah mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas sosial gitu ya. Jadi dalam praktisnya, teori dasarnya itu mengembangkan teori langsung dari data. Jadi ini adalah teori dasar yang harus dikembangkan, yaitu mengembangkan teori langsung dari data yang ada. Jadi data yang ada akan muncul nanti teorinya. Ada juga peran etika dalam penelitian kualitatif. Nah, pertimbangan etisnya adalah harus ada persetujuan informasi, ada kerahasiaan dan kesejahteraan peserta, gitu ya. Jadi memang ini harus dijaga nih. Jadi ketika kita melakukan wawancara, kita harus melakukan dulu prosedurnya adalah apakah saya mau bisa merekam ini. Nah itu harus persetujuan, itu etis gitu ya. Apakah saya bisa mencatat wawancara ini untuk bahan penelitian saya? Nah, itu salah satu contoh di mana ini adalah etika, gitu ya.
Kenapa? Karena penelitian etis memastikan bahwa proyek teknik sipil menghormati hak dan martabat komunitas yang berpengaruh tadi, gitu ya. Jadi kita harus menghormati responden kita ini, ya, yang harus kita wawancara itu, supaya memang lebih dia juga nggak tersudutkan nanti. Wah, ini ternyata pendapat dia yang salah nih, nggak. Jadi semua pendapat itu harus tidak ada yang salah dan benar. Jadi kita mengumpulkan ini informasi. Jadi jangan kita yang mengajas orang gitu ya. Wah, ini pendapatannya salah nih, nggak usah diterima, nggak boleh gitu. Jadi di dalam melakukan suatu wawancara, kita harus benar-benar menghargai orang tersebut, apapun pendapatnya gitu ya. Jadi kita harus hargai mereka. Oh, kita catat nih, pendapatnya adalah ini gitu ya. Udah, nanti kita bandingkan dengan pendapat lainnya. Oh, pendapatnya nih gimana? Pakai para pakar yang kita wawancara, para ahli yang kita wawancara ini penting. Jadi biasanya digunakan dengan pada saat wawancara itu ya. Nah, paradigmanya apa? Paradigma teoritisnya dalam penelitiannya itu peneliti memilih lensa teoritis mereka, misalnya interpretatifisme dan teori kritis, berdasarkan tujuan penelitian dan konteksnya. Jadi memang dibutuhkan sesuatu di sini adalah bagaimana peneliti itu dasar teorinya apa dulu gitu ya. Jadi ini memang betul. Jadi membangun dasar teori dulu itu kualitatif gitu ya. Jadi harus tahu teorinya dulu. Jadi memang kualitatif. Tadi kalau kuantitatif itu kan adalah hipotesis, dari hipotesis yang muncul diuji sama dia. Oh ternyata nggak sesuai, udah gitu ya baru. Tapi kalau ini dasar teorinya apa nih? Dasar teori yang harus kita munculkan. Nah inilah apa kualitatif gitu ya. Jadi mereka harus melihat lensa teoritisnya bagaimana sih dari kacamata teorinya itu apa gitu ya. Dari contohnya umpamanya ketika melakukan ada produktivitas di apa di castingan. Nah teori produktivitas itu apa gitu ya, tentang apa sih produktivitas itu gitu ya, berapa kali berapa, berapa jumlah orang kali berapa, nah itu siapa yang mau bikin itu. Nah dari situlah dikembangkan gitu ya, bahwa orang tahu ini dasarnya apa gitu ya. Nah baru sekarang bagaimana sih melakukan penelitian kualitatif, tadi kita udah tahu sampai sini. Nah sekarang gini prosesnya, caranya gimana, langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ada 6 langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan uh, penelitian dengan kualitatif. Pertama adalah kita selalu melakukan identifikasi masalah penelitian. Nah, ini penting sekali. Baru desain penelitian. Baru ketiga memilih peserta, yaitu memilih apa siapa orangnya. Itu adalah nanti kita jelaskan satu-satu siapa respondennya, gitu ya. Baru mengumpulkan data. Kita kumpulkan data, habis ini kita kumpulkan, baru menganalisisnya, menganalisis data yang kita putar tadi, baru menyajikan temuan. Itulah 6 langkah inilah yang kita lakukan ketika kita melakukan penelitian kualitatif. Jadi kalian sudah bisa bayangkan apakah penelitian saya ini melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, ini penting. Jadi, masalah penelitian ini penting sekali. Karena kemarin itu apa? Masalah penelitian ada fenomena yang muncul, ada gap yang muncul. Nah, celah yang muncul ini, inilah yang kita isi, gitu ya. Yang isi yang ada inilah, dengan adanya ini, inilah yang kita namanya penelitian. Jadi, bagaimana merumuskan masalah? Nah, harus ada merumuskan masalah penelitian itu, yaitu bersifat terbuka, eksploratif, yaitu untuk memahami pengalaman dan perspektif. Jadi sangat terbuka dia. Jadi kualitatif ini. Jadi jelas sekali modelnya sangat terbuka gitu ya, dan eksploratif gitu ya. Tapi tetap terjaga, nggak terlalu luas tapi terjaga gitu ya. Contohnya, bagaimana penduduk memandang dampak konstruksi jalan tol baru pada kehidupan sehari-hari mereka, gitu. Contohnya gitu ya. Apakah penduduk sekitar itu sangat berpengaruh atau tidak, atau sangat rasa tidak suka dengan adanya pembangunan di situ, atau sangat suka gitu ya. Itu adalah salah satunya. Kita wawancara nih para berapa orang gitu ya, supaya pengaruhnya itu apakah penduduk situ memandangnya itu terbantu apa tidak gitu ya. Tadi sebagai contoh kayak super truk gitu ya, terbantu nggak dengan ada jalan tol gitu ya, ya kan, yang gitu. Apalagi sekarang sudah mulai nanti di Trans Sumatera gitu ya, dan Trans Sumatera udah selesai, sampai sekarang kan masalah masih di Sumatera Barat masalahnya. Tapi kalau sudah sampai dari Lampung sampai ke Aceh gitu ya, orang lebih cepat itu terinteraksi lebih cepat. Dulu itu kan lama banyak, itu bisa
berhari-hari kita ke sana gitu ya. Sekarang bisa cuma berjam-jam. Nah sekarang juga mulai dari Jakarta ke Surabaya dulu 1 hari itu bisa dapat 12 jam, bisa dapat temu gitu ya. Sekarang udah kira-kira kalau bisa sampai sana tidak ada ini 8 jam. Dengan berhenti-berhenti lah gitu ya. Ada sampai 10 jam. Nah itu para super truk gitu ya, itu juga sangat terbantu dengan adanya itu. Nah itu salah satu adalah penelitian kualitatif gitu ya, bagaimana pengaruhnya di sana kita lihat, nanti kita tinjau identifikasi masalahnya apa gitu ya, kita muncullah permasalahannya yang muncul, baru melakukan desain penelitian, ya kan? Yaitu adalah bersifat fleksibel dan berkembang. Nah, desain penelitian ini sering dibandingkan sering perkembangan studi. Jadi desainnya itu selalu berubah-ubah, gitu ya, sesuai dengan apa yang mau teliti. Ya, kalau saya itu kan senang desain penelitian itu ada input, proses dan output, gitu ya. Dan itu ada inputnya bagaimana, hasilnya metodenya itu metode apa ketika dilakukan itu ya. Jadi kualitatif gitu ya, metode prosesnya yang dilakukan itu pakai apa yang sudah dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah itu adalah salah satu. Jadi sangat eksploratif gitu ya, berkembang desain apa namanya desain penelitiannya. Juga berbasis pada studi kasus, etnografi maupun studi teori dasar. Nah teori dasar yang muncul apa? Kita lihat dasarnya bagaimana. Baru bersifat etnografi, gitu ya. Etnografi yaitu bagaimana kita menjelaskan secara grafis, gitu ya. Ya juga bersifat studi kasus dia. Nah, baru memilih peserta gitu ya. Nah, pengambilan peserta ini bagaimana? Yaitu peserta dipilih berdasarkan pengalaman dan relevansi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, ketika kita sudah merencanakan ada apa persyaratan apa daftar pertanyaan, kita tahu nih siapa-siapa yang harus ditujukan. Jadi, contohnya dia ahli di bidang transportasi jalan gitu ya. Dia kasarilah pergi ke masalah transportasi jalan supaya tahu, jangan momennya dia kedokteran ke dokter di pergi nanya gitu, jangan gitu ya, harus sesuai gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya. Juga ukuran sampel kecil, jadi fokus kedalaman daripada cakupan yang luas. Jadi memang 5 orang 6 orang diwawancara dengan bagus dan benar itu fokus gitu ya, jadi orang tahu oh ini ternyata begini tuh cara. Jadi kita melakukan wawancara wawancara terus dengan hasil yang kita lakukan itu menentukan peserta. Baru metode pengumpulan datanya apa? Yaitu tadi, kita melakukan wawancara. Namanya bisa melakukan semi terstruktur atau tidak terstruktur, di mana peserta untuk bisa mengekspresikan perspektif mereka secara bebas. Jadi, semi terstruktur itu adalah kita melakukan wawancara. Dia menjelaskannya secara secara jelas, jadi dari eksplorasi. Jadi ketika melakukan itu wawancara jelas kita catat atau kita rekam gitu ya. Nanti kita rekam, nanti kita bikin skripnya. Gitu. Itu salah satu teknik wawancara gitu ya. Wawancara yang benar bagaimana. Atau melakukan observasi. Jadi mengamati dalam lingkungan alami mereka. Itu apa? Contohnya petani gitu ya. Kita cek ke sana petaninya itu gimana. Atau di contoh di castingnya kita lihat suasananya di gimana sih pelaksanaannya di sana, apakah para pekerjanya itu gimana prosesnya sesuai enggak, apakah menggunakan apa gitu ya. Atau juga menganalisis dokumen, meninjau laporan-laporan proyek, juga umpan balik masyarakat dan dokumen-dokumen pemerintahan. Nah, ini kita bisa cek gitu ya. Contohnya dia sering masuk masuk koran gitu ya. Masuk koran bukannya berita bagus, tapi berita jelek umpamanya bahwa ini proyek ini sering terjadi kecelakaan gitu ya. Ambruklah segala macam. Itu dari situ bisa kelihatan oh ternyata ini ada kecelakaan nih. Kecelakaan. Kenapa ada kecelakaan gitu ya? Coba saya cek. Nah, itu melakukan tuh pekerjanya gitu ya, bahwa melakukan apa pengaruhnya kecelakaan kerja di proyek apa apa yang menyebabkan apakah. Nah, itu ditanya itu setiap orang yang ada. Nah, dengan mendalam, kita tanya secara mendalam dengan bagus sehingga kita tahu akar permasalahannya. Nah, itulah salah satu metode pengumpulan data untuk kualitatif gitu ya. Nah, pentingnya kenapa penting pengumpulan data? Itu kita bisa lihat dari sensitivitas kontekstualnya, yaitu penelitian kualitatif menekankan pemahaman data dalam konteks dunia nyata gitu. Jadi dengan adanya ini kita tahu dunia nyata sebenarnya karena mereka mengalaminya setiap hari. Nah, itu yang kita gali gitu ya. Kita gali terus menerus sehingga kita tahu bagaimana uh, apa yang dilakukan tuh bagaimana. Mungkin kalian tahu teorinya gitu ya, tapi
mungkin sampai sekarang belum belum tahu cara kerjanya gimana. Nah, ini adalah salah satu jembatan supaya kalian tahu tuh bagaimana dunia nyata sebenarnya yang dilakukan sama mereka. Nah, ini adalah salah satu kenapa ini penting gitu ya pengumpulan data tadi. Nah, salah satu jenis pengumpulan data yaitu tadi wawancara dengan pemangku kepentingan, yaitu memahami kekhawatiran masyarakat tentang proyek baru, contohnya gitu ya. Atau observasi lapangan, mengamati dinamika pekerja di lokasi kos. Jadi kita juga mengamati di sini bagaimana dinamikanya di proyek itu. Jadi, ada dinamika proyek itu ada pekerja, gitu ya, tukang, ada mandor, ada manajer site manajernya, ada di office, ada manajer proyek. Nah itu tim proyek itu sendiri itu kita bisa tahu nih setiap berlakunya bagaimana saling saling setiap pekerja juga berbeda-beda. Ada pekerja pembersihan berbeda dengan pekerjaan backcasting, gitu ya. Nah, setiap ini orang-orang punya keahlian masing-masing pekerjanya dan mereka caranya kerjanya gimana? Kalian bisa amatin atau juga kalian bisa amatin bahwa bahwa umpamanya orang pembersihan kebanyakan dari daerah mana gitu ya. Yaitu contohnya daerah Tasikmalaya atau dari Kuningan. Nah, itu kita tahu dari orang-orang dari Kuningan itu cocoknya ngerjain apa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bisa melihat penelitian kualitatif. Nah, kalian bisa lihat nih bagaimana dinamika tim proyek orang-orang di proyek itu sendiri gitu ya. Itu salah satu jenis teknik yang dilakukan gitu ya. Nah, kita juga perlu juga melihat ada peran teknologi ya dalam pengumpulan data. Contohnya adalah alat digital, yaitu penggunaan rekaman video, fotografi, bisa juga melakukan survei online untuk mengumpulkan data kualitatif ya. Jadi survei online ini juga bisa dilakukan. Jadi bukan hanya survei online ini kita pakai Google Form gitu ya. Kita cari nih, nanti ada 3 orang, tapi udah kita tuju kasih ke dia. Nanti dia mencatat, sekalian juga mencatat, sekalian juga kita melakukan wawancara. Apakah yang dicatatnya itu apa aja gitu. Lebih penting lagi, jadi kita bisa urai satu persatu lebih dalam gitu ya. Contohnya adalah penggunaan drone gitu ya untuk merekam perkembangan lokasi dan menilai dampak pada komunitas. Jadi umpamanya ada proyek ini ya, kita bikin drone yang ada di situ gitu ya. Kita cek yang dari situ, kita lihat hari per hari bagaimana kondisinya, tentu dengan izin ya, dengan izin ya, izin pelaksanaan, izin di proyek gitu ya. Bagaimana kita, nah ini bisa melakukan itu. Kita nanti amatin. Oh ternyata bahwa di salah satu ini sering mengabaikan uh, APD umpamanya gitu ya. Atau di proyek yang ini sangat sangat detail gitu ya, pekerjanya sangat sangat disiplin. Nah di sini bisa kelihatan dari cara kerjanya, prosesnya apa yang dilakukan. Nah ini adalah pengamatan-pengamatan yang harus kita lihat. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu kita ke lokasi ke proyeknya, lihatin di situ bagaimana mereka seperti kalian kerja praktek lah ya, kerja praktek itu kan mengamatin orang. Nah dari hasil pengamatan itulah kita bisa melakukan suatu penelitian gitu ya. Nah, teknik analisisnya apa yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini? Analisis tematik namanya, yaitu mengidentifikasi pola gitu ya dalam respon wawancara. Jadi bisa juga pola yang kita bangun atau layout yang kita bikin, dalam kita melakukan kita bikin layout proses gitu ya. Kita lakukan prosesnya demikian, kita wawancara nih satu persatu nih, bagaimana prosesnya? Apakah prosesnya ini sudah sesuai apa tidak gitu ya? Atau yang belum? Nah, itu kalau sudah sesuai, baru nanti kita melakukan peningkatan apa? Ada improvement nggak di prosesnya ini supaya prosesnya ini bisa lebih bagus, contohnya gitu. Atau melakukan analisis naratif, yaitu memahami cerita dan pengalaman yang dibagikan oleh para peserta. Nah ini naratif ini adalah pengalaman yang dibagikan gitu ya. Jadi pengalaman seseorang, katakanlah seseorang itu punya pengalaman, dia menceritakan pengalamannya, kita catat. Nah itu adalah naratif gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman orang kita catat, kita wawancara, dan itu tertuang dari pengalamannya. Itu lebih fokus gitu ya. Seseorang punya pengalaman ini bisa menceritakan bagaimana dia melakukan dari A sampai Z, apa yang sudah dilakukan. Kita catat dia. Dan ini kita gali terus lagi ke dalam sehingga tahu apa yang kita mau gitu ya. Nah ini yang perlu kita lakukan dalam teknik analisisnya. Juga di Bursa menggunakan dengan perangkat lunak gitu ya. Atau dilakukan NVivo, Atlas TI untuk mengorganisir dan mengkodekan data kualitatif. Jadi kita bisa melakukan NVivo atau Atlas TI. Nah, manfaatnya apa? Yaitu membantu menganalisis volume data teks yang benar, seperti wawancara pemangku kepentingan dan atau umpan balik publik. Dan ini kita tahu dengan NVivo ini
kita bisa wawancara, memangku kepentingan dengan umpan balik yang kita lakukan. Jadi bisa tahu hasil wawancaranya apakah sudah apa benar atau tidak. Dan kita dari sinilah kita bisa pelajarin gitu ya. Sekira itu hari ini kuliah kualitatif. Nah, minggu depan kita coba nanti minggu depan kalian bisa pelajarin lagi ya untuk apa studi kasusnya kualitatif ini. Jadi kualitatif ini juga sangat penting buat kalian sebagai mahasiswa teknik sipil untuk bisa melanjut ke kualitatif. Jadi bertanya ini apakah kuliah apa mata kuliah studi saya kuantitatif atau kualitatif. Nah, sekarang kalian sudah mengerti sedikit ya. Metode penelitian akan takutnya sudah mulai kelihatan gitu ya. Jadi itu yang hari ini cara saya. Mudah-mudahan kita minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih.